Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi Noval Azizi, kelas 10 MIPA 3, SMA Negeri 24 Bandung. Kali ini kita akan melakukan percobaan mengenai larutan elektrolit. Sebelum kita ke percobaan, pertama kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan larutan elektrolit. Jadi, larutan elektrolit adalah larutan yang memiliki ion-ion yang bergerak bebas sehingga dapat menghantarkan arus listrik. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya air aki sebagai komponen dalam akumulator kendaraan yang berfungsi untuk menyediakan energi listrik pada kendaraan untuk menyalakan starter, lampu, AC mobil, dan sebagainya. Sekarang, mari kita lanjut untuk melakukan percobaan larutan elektrolit dengan tujuan mengetahui beberapa jenis larutan yang termasuk elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Untuk percobaannya, kita akan menggunakan website rumah belajar atau virtual lab dari Kemendikbud yang linknya sudah saya sertakan di deskripsi. Untuk percobaan kali ini bisa dilakukan dengan cara merangkai alat rangkaian elektronik sederhana seperti ini. Ada baterai, kabel, lampu, batang elektroda, dan wadah untuk larutan. Nah, jika wadah larutan ini diisi dengan larutan elektrolit, maka akan terdapat gelembung pada larutan dan lampu akan menyala. Hal tersebut karena arus listrik dapat mengalir melalui larutan tersebut. Sekarang kita coba menggunakan larutan yang pertama, yaitu air murni atau H2O. Pertama saklarnya kita nyalakan dulu. Bisa dilihat di sini bahwa tidak ada gelembung dan lampu tidak menyala. Berarti air murni ini merupakan larutan non-elektrolit. Coba larutan yang kedua, yaitu larutan garam. Jika diisi larutan garam, bisa dilihat kalau ada banyak gelembung dan lampu menyala terang. Berarti larutan garam atau NaCl ini merupakan larutan elektrolit kuat. Lalu ada glukosa atau C6H12O6. Bisa dilihat di sini bahwa tidak ada gelembung dan lampu tidak menyala. Berarti larutan glukosa merupakan larutan non-elektrolit. Berikutnya ada asam klorida atau HCl. Di sini terdapat gelembung yang banyak dan lampu menyala terang. Berarti asam klorida merupakan larutan elektrolit kuat. Lalu ada asam hipoklorat atau HClO4. Bisa dilihat kalau di sini terdapat banyak gelembung dan lampunya menyala terang. Berarti asam hipoklorat merupakan larutan elektrolit kuat. Ada asam asetat atau cuka, itu CH3COOH. Bisa dilihat kalau di sini itu gelembungnya sedikit dan lampunya menyala tetapi redup. Berarti asam asetat atau cuka merupakan larutan elektrolit lemah. Ada natrium hidroksida atau NaOH. Terdapat gelembung yang banyak dan lampu menyala terang, berarti merupakan larutan elektrolit kuat. Ada asam karbonat atau H2CO3. Terdapat sedikit gelembung dan lampu menyala redup, berarti merupakan larutan elektrolit lemah. Ada kalium klorida atau KCl. Terdapat banyak gelembung dan lampunya menyala terang, berarti merupakan larutan elektrolit kuat. Lalu ada urea atau CH4N2O. Bisa dilihat tidak ada gelembung dan lampunya tidak menyala, berarti urea merupakan larutan non-elektrolit. Ada kalium iodida atau Ki. Di
sini terdapat banyak gelembung dan lampunya menyala terang. Berarti kalium iodida merupakan larutan elektrolit kuat. Ada asam sulfida atau H2S. Terdapat sedikit gelembung dan lampunya menyala redup. Berarti merupakan larutan elektrolit lemah. Lalu ada etanol C2H5OH. Tidak terdapat gelembung dan lampu tidak menyala. Berarti merupakan larutan non-elektrolit. Ada asam nitrat HNO3. Terdapat banyak gelembung dan lampunya menyala terang. Berarti merupakan larutan elektrolit kuat. Lalu ada amonium hidroksida NH4OH. Terdapat sedikit gelembung dan lampunya menyala redup. Berarti merupakan larutan elektrolit lemah. Dari percobaan yang kita lakukan tadi, bisa kita buat hasil pengamatannya dalam bentuk tabel seperti ini. Dari tabel ini kita bisa buat juga sebuah grafik seperti ini, di mana dari 15 larutan yang dicoba tadi, 7 merupakan elektrolit kuat atau 46,67% dari 15, lalu 4 merupakan elektrolit lemah atau 26,67% dari 15 larutan. Lalu yang 4-nya lagi merupakan larutan non-elektrolit atau 26,67% dari 15 larutan. Kesimpulan dari percobaan kali ini yaitu kita jadi bisa mengetahui mana yang termasuk larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit menggunakan rangkaian listrik sederhana yang dapat ditandai dengan banyaknya gelembung pada larutan dan terangnya nyala lampu. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.